Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat sehat pada malam hari ini mudah-mudahan senantiasa melekat kepada pribadi kita sehingga kita bisa meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita pergunakan untuk meningkatkan amalan-amalan ubudiyah kita, baik itu yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, maupun yang ada hubungannya dengan sesama manusia, yakni hablum minan nas. Salawat salam mudah-mudahan tetap teraturkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan mengambil tema tentang adab terhadap diri sendiri. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim kita yakin bahwa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat itu bergantung kepada sejauh mana kesucian jiwa orang tersebut. Saya ulangi sekali lagi. Sebagai seorang muslim, ini kita meyakini bahwa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat itu barometernya atau ukurannya itu adalah sejauh mana jiwa kita ini suci atau bersih. Maka tadi di ayat yang saya sebutkan di awal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha, firman Allah ini, wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sesungguhnya beruntunglah man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba, kalau dalam makna Jawa, lan teman-teman rugi gitu, dan merugilah orang yang mengotorinya. Nah, kita sebagai seorang muslim ini, mari kita mengintrospeksi, bermuhasabah kepada jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita ini dikotori oleh penyakit-penyakit hati dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena di dalam surat Al-A'raf, jamaah sekalian, ini sungguh sangat ngeri bagi orang-orang yang kemudian tidak mensucikan jiwanya ini. Saya bacakan arti daripada surat Al-A'raf. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri di hadapannya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit
dan tidak pula mereka masuk surga. Nah ini. Maka ini nyambung dengan hadis Nabi yang lain itu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir, gitu kan. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya, ya kan, lagi-lagi menyangkut hati, berarti jiwa kan, itu ada sedikit saja dari sifat kibir, yakni sombong. Loh ini. Kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, hingga unta masuk ke lubang jarum. Nah ini adalah tidak mungkin kan? Masa bisa unta segitu besarnya masuk ke lubang jarum? Ini menandakan bahwa orang-orang yang sombong itu gak akan pernah bisa dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan pernah dibukakan pintu surga. Sampai Allah Subhanahu wa taala merumpamakan hingga unta masuk ke lubang jarum. Nah ini. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Tikarnya dari api. Kita aja kalau tikaran kalau zaman dulu itu apa ya, yang dari pring itu loh ya, itu kan sudah nggak nyaman sekali ya, apalagi ini tikarnya api loh zaman sekarang. Dan di atas mereka ada selimut, sudah tikarnya terbuat dari api, selimutnya dari api. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, nah ini, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha abada, kekal. Nah ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Ini kata Nabi. Kamu semua kelak itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qalu, sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang engkau anggap enggan itu, wahai Rasulullah? Qala, kemudian Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku dakhalal jannah, akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa orang yang bermaksiat kepadaku, berarti ia enggan. Artinya enggan untuk masuk surga. Jadi siapa yang taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti dakhalal jannah, kata Nabi. Tapi siapa yang sudah enggan, ya itu tadi, berarti dia enggan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di dalam hadis lain juga Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, gitu kan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Iringilah kesalahan itu dengan kebaikan. Loh ini jamaah sekalian, ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, sebisa mungkin kita iringi dengan kebaikan, dengan harapan bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan. Tentu dengan niatan tidak mengulanginya. Nah ini. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin, dan
pergaulilah orang lain dengan peringkat yang baik. Untuk itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim hidup dengan selalu melatih jiwanya untuk bisa suci. Itu akan menjadi muslim yang bahagia. Kata firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Lalu bagaimana kiat-kiatnya agar jiwa seorang muslim itu bisa suci, bisa bersih? Langkah yang pertama jamaah sekalian adalah taubat. Langkah yang pertama adalah taubat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah meninggalkan semua dosa dan maksiat dan menyesali semua dosa yang telah dilakukan. Setiap manusia itu insya Allah pernah melakukan salah. Tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, kita bagaimana punya niatan, punya itikat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan itu dan tidak mengulanginya. Taubatan nasuha. Maka di dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, tubu. Loh, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada fi'lul amri dalam ilmu nahwu ini kan, perintah itu berarti wajib. Al-amru yadullu alal wajib kalau dalam ilmu nahwu, ilmu tata bahasa itu. Kalau ada fi'il amar berarti itu menunjukkan pekerjaan yang wajib dilakukan. Nah, ini kata Allah, tubu, firman Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kalian semuanya ilallah. Taubatan nasuha, dengan taubatan yang semurni-murninya, bukan tobat-tobat ini ya. Nah, hari ini saya tobat, belala besok diulangi lagi. Nah, itu berarti bukan taubatan nasuha ini. Ini sama saja mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lepas ini. Jadi taubatan nasuha itu adalah taubat yang betul-betul tidak mengulangi perbuatan itu, tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Itu dikatakan taubatan nasuha. Kalau sudah begitu, firman Allah, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-ayah. Shadaqallahul adzim. Kalau sudah tubuh taubatan nasuha, apa harapannya? Mudah-mudahan Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan kita dan memasukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah, kalau kita membahas tentang keindahan surga itu jamaah sekalian, maka keindahan dunia itu tidak ada apa-apanya. Mala ainun ro'at gitu kan. Istilahnya kalau kita pernah melihat keajaiban alam yang terindah gitu ya, di mana itu? Yang pernah jenengan lihat itu kalau dibandingkan dengan keindahan yang ada di surga itu tidak akan menemukan bandingannya. Artinya sangat bagus. Tidak pernah dilihat oleh mata. Nah, kemudian firman Allah lagi di dalam surat An-Nur. Banyak jamaah sekalian ternyata perintah tentang taubat ini. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Loh. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya menjadi orang yang
beruntung. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, "Ya ayuhan nas, hei manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kita kepada Allah. Fa inni mongkostune ingsun," ini ingsun Nabi ini ya, atubu iku tobat sapa ingsun Nabi ini, ilallahi marang Gusti Allah, fil yaumi ing dalem sedina, mi'ata marratin kelawan 100 ambalan, 100 kali. Ini Rasul jamaah sekalian. Rasul itu dalam sehari melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali jamaah sekalian. Ini padahal Rasul itu sudah maksum, udah dijamin masuk surga, tetapi masih melakukan taubat 100 kali dalam sehari. Sekarang mari kita introspeksi balik kepada pribadi kita. Berapa kali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya di sini bertaubat berarti beristighfar kan? Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Itu Nabi 100 kali dalam sehari. Kadang-kadang kita habis sholat aja udah salam pelencing, melakukan istighfar enggak, tahmid enggak, tahlil enggak. Loh ini, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita itu mencontohkan demikian. Loh ini, maka ketika jiwa kita ini ingin bersih, langkah yang pertama adalah taubat. Ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak firman-firman Allah yang memerintahkan kepada kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian di dalam hadis Muslim, saya sampaikan biar kita ini ada motivasi untuk melakukannya. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'al lail hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Maksudnya Allah membentangkan tangan itu bukan seperti makhluk kita membentangkan tangan begini ya. Nah, itu harus dibedakan gitu ya. Tidak bisa diartikan secara dohir. Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan di siang hari. Loh ini jamaah sekalian, kalau kita melaksanakan kesalahan di siang hari, malam kita bertaubat, ya Allah, saya tadi pagi telah menggunjing si A, si B, ya Allah, ampuni dosa hambamu ini ya Allah. Tapi kalau ada hubungannya dengan manusia, ingat Allah tidak bisa memberi maaf dulu sebelum kita meminta maaf sama orang tersebut. Itu berat kan? Kalau kita bersalah sama sesama. Tapi kalau kita bersalahnya itu langsung sama Allah, misalnya kita meninggalkan sholat misalnya, berarti kan ada hubungannya dengan Allah gitu kan. Kemudian kita meminta maaf. Tapi kalau ada hubungannya dengan sesama manusia, ini yang repot jamaah sekalian. Makanya kita harus berhati-hati betul dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersosial. Sekarang tidak hanya
ketemu ya, tapi dunia medsos pun ya sekarang itu juga bisa berhati-hati, itu harus berhati-hati. Bukan mulut lagi, tapi jari ini, jari-jari yang berbicara kan sekarang loh, kalau zaman sekarang. Nah, kita harus berhati-hati dalam bermedsos, hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berbuat, itu. Jadi Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang telah melakukan kesalahan di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan di malam hari hingga matahari terbit dari sebelah barat. Rawahu Muslim. Maka nanti kalau matahari itu tiba-tiba terbit dari arah mana? Dari arah timur, berarti itu pintu taubat sudah ditutup. Artinya kalau matahari sudah terbit dari timur dan tenggelam di barat, berarti itu wa min alamati yaumil kiamat, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Pintu taubat sudah tertutup, ditutup. Nah, kalau itu sudah terjadi, kita baru menyesal. Oh, ini jangan sampai ini diberi kesempatan oleh Allah, tetapi kadang-kadang kita yang kemudian tidak mau menggunakan kesempatan itu. Karena apa? Karena dalam hatinya ada kesombongan tadi itu. Makanya kita harus berhati-hati. Sukses sedikit begitu, ini kan karena usaha saya, bukan karena siapa-siapa. Padahal di situ adalah pasti ada apa? Campur tangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau hati seseorang itu sudah demikian, maka insya Allah dia akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ini tips yang pertama, yaitu taubat. Yang kedua jamaah sekalian adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah yaitu seorang muslim itu melatih jiwanya dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ini level yang sangat tinggi ini. Kalau seorang muslim ini sudah memiliki sifat muraqabah ini, maka akan menjadi pribadi yang sangat beruntung. Bayangkan, kalau diawasi CCTV masih bisa menghindar. Tapi ini kalau sudah diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dirinya dimanapun ini diawasi, mau ngapain, mau melakukan kemaksiatan, gak akan jadi. Kenapa? Karena dia sudah beranggapan, wah saya ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau melakukan kejelekan gak akan jadi. Loh, ini baik dalam keramaian, dalam kesepian. Itu tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Maka dalam hadis tadi demikian. Dalam keadaan sepi maupun ramai, nggak akan ngaruh bagi orang-orang yang sudah memiliki sifat muraqabah ini. Jadi di setiap detik-detik kehidupannya dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui rahasianya. Allah mengetahui perbuatannya. Dan Allah memberikan perhitungan kepadanya pada setiap jiwa atas apa yang telah dikerjakan. Dan dia pasti punya pemikiran, nanti kalau saya demikian akan mendapatkan balasan demikian. Loh. Maka dengan cara seperti itu, sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang muslim akan selalu memperhatikan kebesaran dan kesempurnaan Allah, merasakan kenikmatan dalam berzikir, tidak tergesa-gesa dalam berzikir.
merasa nyaman dalam beribadah. Ini kalau sudah punya ini, nyaman mau beribadah. Tidak karena orang lagi. Ini kalau kita sudah memiliki sifat muraqabah ini. Nah, ini. Bahkan jamaah sekalian, ketika kita memiliki niatan di dalam hati yang jelek pun, itu Allah tahu gitu ya. Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya akan selalu berhati-hati muslim yang memiliki sifat ini. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Muraqabah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Nah, ini masuk dalam definisi ihsan ya. Ihsan. Ihsan itu adalah kamu beribadah, anta'budallah, beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Dan ketika kita beribadah itu, ketika kita sholat, kok bisa menerapkan ini? Sholat kita akan khusyuk jamaah sekalian. Anta'budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kita tidak mampu untuk melakukan itu, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, melihat kamu. Nah, ini. Kalau kita belum masuk level yang pertama tadi, kita beribadah, kita seakan-akan melihat Allah, belum bisa begitu, maka level yang kedua, kita beribadah seakan-akan bahwa Allah melihat kita. Wah, mau sholat digigit nyamuk berapa ratus nyamuk nggak akan kerasa. Kadang-kadang kita kan baru digigit satu nyamuk aja gini-gini kan ya ketika sholat itu. Nah, ini berarti ya belum khusyuk tadi itu. Nah, itu. Ini ya. Ini terkait dengan muraqabah. Nah, ini ada satu kisah. Dikisahkan dari salah seorang yang saleh bahwa ia pernah melewati sekelompok orang yang sedang saling melempar. Ini. Padahal ada salah seorang yang duduk jauh dari mereka. Lalu ia mendekatinya dan hendak berbicara dengannya, kemudian ia berkata begini, berzikir kepada Allah lebih aku sukai. Kemudian orang yang mendekatinya itu bertanya, kamu sendirian? Ia menjawab, Rabbku dan kedua malaikat bersamaku. Nah, ini Rabbku dan kedua malaikat bersamaku. Malaikat siapa ini jemaah sekalian? Malaikat yang ada di kanan kiri kita ini, yang mencatat amal baik adalah malaikat Raqib, dan yang mencatat amal kejelekan kita adalah Atid. Raqib dan Atid. Nah, kita harus hafal jamaah sekalian ya. Ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, ini kita harus hafal, karena ini termasuk nanti akan masuk dalam kategori rukun iman. Kita harus percaya dengan adanya malaikat kan di rukun iman itu. Habis waktunya. Masih 5 menit. Baik, saya lanjutkan. Nah, malaikat Raqib dan Atid sedang mengawasi. Ini. Kemudian saya lanjutkan ceritanya tadi ya.
Siapa orang yang utama di antara mereka? Ia menjawab, yang diampuni Allah dosanya. Orang itu bertanya, di mana jalannya? Lalu ia menunjukkan ke arah langit, kemudian ia berdiri dan pergi. Ini adalah kisah-kisah orang-orang soleh zaman terdahulu. Kalau kita kisahkan lagi kisah antara Zulaiha dengan Nabi Yusuf, Masya Allah, ini sangat berat sekali ini. Ketika Nabi Yusuf berada di kamar bersama dengan Zulaiha, itu kan ya dikunci. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah, saya takut sama Allah. Nah ini kan berat. Ini levelnya sudah tinggi seperti ini. Ya, jadi taubat, muraqabah, dan yang terakhir adalah muhasabah. Muhasabah itu adalah introspeksi diri. Loh, ini 3 ini kalau kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, maka insya Allah akan mendapatkan kesucian jiwa. Bermuhasabah itu apa sih? Yakni begini, seorang muslim misalnya melakukan amalan di dalam kehidupan ini siang dan malam. Itu kemudian diangan-angan begitu ya. Apakah sudah amalan ibadah saya ini sudah diterima oleh Allah atau belum? Apakah sudah memenuhi syarat-syaratnya apa belum? Nah itu dimuhasabah terus. Diintrospeksi, dievaluasi. Kalau sering begitu maka insya Allah hari-harinya akan menjadi bahagia. Maka bermuhasabah ini sangatlah penting jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 3 tips yang saya sampaikan tadi, yakni taubat, muraqabah, kemudian yang terakhir adalah muhasabah. Ini harus bisa berjalan secara beriringan, bersama-sama. Lebih-lebih yang terakhir ini jamaah sekalian, kalau kita ini bisa menintrospeksi diri, maka kita ini tidak akan mudah untuk meremehkan orang lain, tidak akan mudah untuk menghina orang lain yang posisinya mungkin panjenengan semuanya berada sebagai pimpinan. Tidak akan mudah untuk kemudian menyalahkan bawahan dan seterusnya. Ini muhasabah, selalu kembali kepada diri sendiri. Dokter yang baik itu jamaah sekalian, kalau dia muhasabah diri itu begini, misalnya ada pasien yang sering datang kok nggak jodoh-jodoh gitu, pasti dokter itu bilang, coba bisa berobat ke dokter yang lain barangkali ya gitu kan, kamu jodoh di sana. Bukan kemudian memang penyakit kamu itu sudah nggak bisa disembuhin, nggak gitu, itu dokter yang nggak baik kan seperti itu. Atau tukang servis HP misalnya, kita kemudian membenahin HP kita, kemudian kok ketemu dengan tukang servis yang baik, maka otomatis akan menyampaikan saran demikian, saya tidak mampu dengan ini, saya akan coba belajar lagi, ini kendalanya apa ya, coba kamu ke counter itu, siapa tahu bisa diperbaiki. Loh, itu kalau bisa bermuhasabah. Nah, itu ya jamaah sekalian. Jadi sekali lagi mari pada momen ini saya mengajak kepada diri saya pribadi, mari selalu pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi dalam 1 hari bertaubat 100 kali dalam sehari. Kita sebagai umatnya paling tidak ya, kalau tidak bisa meniru seperti Nabi, ya paling tidak ya di bawahnya begitu ya. Yang kedua adalah apa tadi? Muraqabah. Ya, muraqabah selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah
bermuhasabah atau berintrospeksi diri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi muslim yang bahagia karena memiliki jiwa-jiwa yang bersih. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.